Perkenalkan, nama saya Dimas Sadani. Saya akan menjadi pemandu untuk video pembelajaran mengenai V-model ini. V-model adalah salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang merupakan variasi representasi dari model waterfall. Ini adalah desain V-model yang akan kami jelaskan dalam video ini. Secara garis besar, V-model terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu proses verifikasi yang bisa dilihat di kiri grafik. Kedua adalah coding atau implementasi yang bisa dilihat di tengah bawah grafik. Dan ketiga adalah validasi yang bisa terlihat di sisi kanan grafik. Baiklah, langsung saja kita gali mendalam mengenai fase-fasenya bersama rekan-rekan saya di kelompok 10. Fase verifikasi. Yang pertama itu ada requirement analysis. Ini adalah fase pertama dalam siklus di mana semua informasi kebutuhan pengembangan informasi digali dari customer. Di dalam fase ini melibatkan proses komunikasi yang intensif dengan customer untuk memahami kebutuhan sistem dengan tepat. Yang kedua itu ada sistem design. Setelah memiliki requirement produk yang jelas dan terperinci, sekarang saatnya untuk merancang sistem dengan lengkap. Desain sistem yang lengkap akan memiliki perincian perangkat keras dan pengaturan komunikasi yang lengkap untuk sistem yang sedang dikembangkan. Yang ketiga itu ada architectural design. Spesifikasi arsitektur dipahami dan dirancang dalam fase ini. Biasanya lebih dari satu pendekatan teknis diusulkan dan keputusan akhir diambil berdasarkan kelayakan teknis dan finansial. Desain sistem dipecah menjadi lebih kecil untuk menjadi modul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Modul desain. Dalam fase ini, desain internal terperinci untuk semua modul sistem dispesifikasikan. Penting bahwa desain harus kompatibel dengan modul lain dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Unit tes merupakan bagian penting dari setiap proses pengembangan dan membantu menghilangkan kesalahan pada tahap yang sangat awal. Unit tes ini dapat dirancang pada fase ini berdasarkan pada desain modul. Selanjutnya adalah coding atau implementasi. Proses coding untuk membuat modul sistem yang telah dirancang pada tahap desain dilakukan pada fase coding. Bahasa pemrograman yang paling cocok diputuskan berdasarkan kebutuhan sistem dan arsitektur. Proses coding dilakukan berdasarkan pedoman dan standar coding. Baris kode yang ditulis melewati banyak kode review dan dioptimalkan untuk kinerja terbaik sebelum final build. Selanjutnya adalah unit testing. Unit tes yang dirancang dalam fase modul desain dijalankan pada kode yang sudah ditulis selama fase validasi ini. Unit testing adalah pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug pada tahap awal, meskipun semua bug tidak dapat diungkap oleh unit testing. Selanjutnya yang ketujuh ada integration testing. Integration testing dikaitkan dengan fase arsitektural design. Integration testing dilakukan untuk menguji konsistensi dan komunikasi modul secara internal dalam sistem. Kemudian yang ke-8 ada system testing. System testing secara langsung terkait dengan fase sistem design. Sistem testing memeriksa seluruh fungsionalitas sistem dan komunikasi sistem yang sedang dikembangkan dengan sistem eksternal. Sebagian besar masalah kompatibilitas perangkat lunak dan perangkat keras dapat diungkap selama pelaksanaan sistem testing ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ada acceptance testing. Acceptance testing dikaitkan dengan fase requirement analysis dan melibatkan pengujian produk di lingkungan pengguna. Acceptance testing mengungkap masalah kompatibilitas dengan sistem lain yang tersedia di lingkungan pengguna. Selain mengungkap masalah kompatibilitas dengan sistem lain, pada fase ini juga mampu mengungkap masalah non-fungsional seperti load and performance kinerja sistem di lingkungan pengguna yang sebenarnya. Kelebihan V-model. V-model memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. V-model dapat menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, V-model dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Yang ketiga, V-model sangat sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Dan yang terakhir,
V-model mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Untuk kekurangan V-model sendiri yaitu satu, memiliki resiko yang tinggi dan ketidakpastian jika diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Yang kedua, model ini tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Yang ketiga, V-model ini buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Dan keempat, model ini tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah diubah. Yang kelima, apabila sistem di dalamnya melakukan proses testing, maka akan sulit mundur ke fase sebelumnya. Terus yang keenam, V-model ini tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak sengaja dalam video ini. Dan juga berterima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang diberikan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.